Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan mudahnya kita menuntut ilmu agama dan dengan mudahnya kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW tanpa adanya kesulitan. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian pada hari Rabu 2 Desember 2020 membahas kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Buku ini khawfillah zanallahu wa iyyakum sepatutnya dikaji oleh kaum muslimin. Dan buku ini buku yang direkomendasikan oleh beberapa ulama kibar, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, khawfillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita telah sampai ke pembahasan Ar-Ruknul Khamis berkaitan tentang rukun yang kelima, beriman terhadap hari kiamat atau hari akhir. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang dimaksudkan dari al-yaumul akhir, hari akhir, maksudnya adalah hari kiamat. Karena hari kiamat adalah hari terakhir, tidak ada hari setelah hari kiamat. Kehidupan akhirat itu adalah hari yang terakhir. Nah, hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, disebut juga hari akhir karena terakhir, gak ada lagi keputusan setelah itu. Keputusan final, Allah SWT akan masukkan siapa yang Allah kehendaki ke surga, dan Allah akan masukkan siapa yang Allah kehendaki di neraka. Maka disebut dengan hari akhir. Adapun makna secara istilah, hari akhir adalah hari kiamat yang mana orang-orang dibangkitkan kembali dari kuburan mereka, dari alam kubur, dari alam barzakh, guna untuk dihisab amalannya. Dihisab, dihitung oleh Allah SWT amal kebaikan dan amal keburukannya. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan masuk ke surga. Dan barang siapa amal keburukannya lebih banyak, maka dia akan berhak masuk ke neraka. Dan Allah SWT masukkan seorang ke surga atas karunia-Nya, bifadlihi. Dan Allah SWT memasukkan ke dalam neraka bi'adlihi, dengan keadilan Allah SWT. Dan berkaitan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap hal-hal yang berkaitan sebelum datangnya hari kiamat, termasuk dalam kubur. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengatakan di sini, maksud beriman terhadap hari akhir adalah at-tasdiqul jazim, keyakinan yang kuat bikulli ma akhbara bihi Allahu ta'ala fi kitabih wa akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap terhadap apa yang telah Allah beritakan di Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah beritakan di hadis sahih. Berupa apa saja ikhwah? Mimma yakunu ba'dal mauti min fitnatil qabri wa azabih wa na'ibih, yang berkaitan tentang fitnah kubur. Fitnah kubur, cobaan, ujian dalam kuburan. Lontaran 3 pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir.
siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa jawabanmu tentang seorang laki-laki ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur. Beriman pula terhadap azab kubur dan kenikmatan kubur. Azab kubur ada, kenikmatan kubur pun juga ada. Dan seorang harus yakin, orang mukminah harus yakin benar-benar bahwasanya Allah SWT akan memberikan nikmat bagi orang yang beramal saleh ketika di dunia, dan Allah akan memberikan azab bagi orang yang kafir, orang munafik, dan orang yang berhak mendapatkan azab kubur bagi orang yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian termasuk beriman dari hari kiamat adalah al-ba'ats wal hasyr. Beriman adanya al-ba'ats. Al-ba'ats itu artinya pembangkitan. Ya, ketika kita bangun dari tidur, itu namanya ba'ats. Dibangkitkan dari tidur kita. Tidur malam atau tidur siang itu disebut al-ba'ats, bangkitan. Kemudian wal hasyr, dan pengumpulan. Ketika Allah sudah bangkitkan dari alam tidur, alam barzakh sudah bangkit, maka akan terjadi al-hasyr, yaitu pengumpulan. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ikhwah? Di padang mahsyar. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Seorang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan belum dikhitan, dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian matahari didekatkan sedekat 1,5 kilometer, atau dalam riwayat lain seperti celak, tempat celak yang dipakai wanita itu, kurang lebih segitu. Kemudian keluarlah apa ya, ikhwah? Keringat. Setelah itu juga harus beriman terhadap al-haud, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus mengimani telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga. Bahkan hadis yang menerangkan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai ke derajat mutawatir, dan diriwayatkan banyak sekali perawi. Lebih dari 30 perawi, mereka semuanya meriwayatkan, perawi sahabat ikhwah, 30 sahabat, mereka semuanya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga. Kemudian telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan telaga yang paling besar, paling manis, paling nikmat. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang meminum telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan setiap nabi memiliki telaga, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi memiliki telaga, dan Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Tetapi telaga Nabi SAW merupakan telaga yang sempurna. Telaga Nabi SAW merupakan, atau airnya bersumber dari surga Firdaus, karena Rasulullah diberikan Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang ada di langit ketujuh, di surga yang teratas. Nah, telaga Rasulullah SAW
warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, jumlah gelasnya sesuai seperti bintang-bintang di langit. Tidak ada yang bisa menghitung bintang di langit kecuali Allah. Begitu juga dengan gelas-gelasnya. Panjang lebarnya 1 bulan perjalanan. Panjang 1 bulan, lebar 1 bulan. Barang siapa yang meminum telaga Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Barang siapa meminum telaga Rasulullah SAW, maka dia tidak akan lagi kehausan. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ada beberapa orang yang tidak akan bisa meminum telaga Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada masing bab. Kemudian setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, masih tetap di padang mahsyar. Sebutkan juga termasuk beriman kepada hari kiamat, beriman akan adanya as-suhuf, lembaran amalan. Akan ada kelompok yang mengambil lembaran amalannya dengan tangan kanannya. Ada juga kelompok yang mengambil lembarannya dengan tangan kirinya. Adapun ayat yang berbunyi orang akan mengambil catatan amal dari arah belakang, maka maksudnya kata Syekh Utsaimin adalah mengambil dengan tangan kiri tetapi di punggung. Bisa, setiap kita bisa mempraktekkannya. Maka orang tersebut adalah orang yang tercela. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal dari lahir di dunia sampai meninggal dunia. Semuanya ada di situ tertera. Bahkan tertawanya seorang, rasa sakitnya, rintihan seorang akan tertulis oleh malaikat di situ. Dan Allah menjadikan diri kita akan membacanya. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah catatanmu. Ini buku ini baca. Maka cukuplah bagimu pada hari ini kamu sendiri yang menghitung. Setiap amalan yang besar kecil semua tertera di suhuf, tertera di lembaran tersebut. Sampai orang kafir pun mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Tidak ada perkara besar atau kecil kecuali ditulis di situ. La haula wala quwwata illa billah. Betapa besarnya, betapa agungnya amalan tersebut atau buku tersebut. Nah, kemudian setelah dibagikan catatan amalnya, diadakan perhitungan. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaina inna 'alaina thumma inna 'alaina la haula wala quwwata illa billah. Dalam surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Ya. Inna ilaina la haula wala quwwata illa billah. Surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan, hanya kepada Allah lah
Amalan kita dihitung. Nah, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan Allah itu cepat, dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha adil. Karena siapa yang dihitung dengan mudah, maka dia akan kembali kepada keluarganya dengan kemudahan, dengan kegembiraan, kesenangan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira, berbahagia, senang. Adapun orang kafir, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yuhasabu hisaban fasawfa yad'u thubura. Dia akan teriak, celaka, celaka, orang kafir. Orang mukmin akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berduaan, kemudian diberitahu fa'alta kaza, fa'alta kaza, fa'alta kaza, kamu telah berbuat demikian di dunia, kamu telah berbuat demikian di dunia, kamu telah berbuat demikian di dunia. Kemudian orang tadi benar-benar orang mukmin tadi benar-benar merasakan celaka karena semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh dosa kamu ketika di dunia aku sembunyikan dari makhluk-makhlukku yang lain. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini, hari kiamat, aku hapuskan seluruh dosamu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wallahi law 'alimu qabiha sarirati la abassalama 'alayya man yalqani wa la a'radu 'anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa halumta 'an saqati wa an tughyani falakal mahamidu wal mada'ihu kulluha bi khawatiri wa jawarihi wa lisani. Naam, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada para hambanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk hamba Allah yang dihisab dengan yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, termasuk beriman kepada hari kiamat, seorang harus mengimani adanya al-mizan, timbangan. Para ulama berselisih pendapat apakah timbangannya memiliki dua neraca atau satu saja. Insya Allah kita akan bahas pada rinciannya. Dan apakah yang ditimbang itu manusia atau amalannya. Insya Allah kita akan bahas juga. Intinya seorang mukmin harus mengimani akan adanya pertimbangan, ditimbang amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang timbangannya berat, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangannya ringan, maka dia termasuk orang yang merugi dan dia dimasukkan dalam neraka, kekal dalam neraka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menimbang. Adapun orang kafir, apakah mereka ditimbang apakah tidak? Sebagian ulama mengatakan ditimbang, sebagian ulama mengatakan tidak ditimbang. Orang kafir tidak perlu ditimbang karena mereka tidak memiliki kebaikan dan keburukan. Timbangan itu tujuannya untuk
orang kafir tujuannya tujuan timbangan itu untuk menentukan mana yang kebaikan mana yang berat, atau sisi mana yang berat, kebaikan seorang atau keburukannya. Itu tujuan diadakannya timbangan. Diadakan timbangan tujuannya seperti itu. Adapun orang kafir tidak memiliki kebaikan, keburukan. Nah, tapi yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang kafir tetap ditimbang. Tujuannya agar Allah SWT menegakkan keadilan. Ya, ditimbang kebaikan dan keburukannya, didatangkan, kemudian Allah hancurkan seperti debu. Nah, ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang kafir benar-benar ditimbang amalan mereka oleh Allah SWT. Walaupun mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali, tapi tujuannya ditimbang agar mereka itu mengetahui Allah itu Maha Adil. Nih kebaikan kamu, nih keburukan kamu. Setelah itu Allah hancurkan semuanya. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Kemudian hanya kepada Rabb mereka, yaitu orang kafir. Orang kafir semua akan dikembalikan. Maka Allah akan memberitahu kepada mereka terhadap amalan apa yang telah mereka perbuat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan, maka Allah seketika akan hilangkan, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan Allah datangkan amalan yang telah mereka perbuat, kemudian amalan orang kafir tersebut Allah hilangkan seperti debu. Dan ayat banyak sekali, ikhwah. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang beriman kepada hari kiamat, seorang harus beriman terhadap sirat, jembatan. Jembatan yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas neraka jahanam, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Setiap manusia akan melewati sirat sesuai dengan amalannya. Sebagian mereka ada yang melewati sirat dengan sekilat pandangan, jadi pandang langsung sampai ke ujung, ke surga, ke tepi surga. Ada juga sebagian orang yang melewati sirat dengan barq, seperti barq, jadi kilat cep, sesuai dengan amalannya. Ada juga orang yang melewati sirat seperti angin, semua tergantung amalannya. Ada juga orang yang melewati sirat seperti penunggang kuda. Ada juga yang merangkak. Ada yang juga yang bergelantungan. Ada yang berjalan biasa. Ada yang terkena kail. Jadi apa yang punya ikan itu kail ya, kena gantungan, langsung kelempar ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal jisra alaihi kalalib takhtifun nasa bi a'malihim. Karena sirat ini memiliki kalalib, kail, yang kayak buat ikan tuh apa sih, lupa nah, pengkait itu loh. Kanan ke kiri. Dan dia akan melemparkan manusia tergantung dengan amalannya. Faman marra 'ala sirat dakhala al-jannah, kata Syekhul Islam. Barang siapa yang mampu melewati sirat,
maka dia akan masuk surga. Dan sirat ini gelap sekali. Tidak ada yang mampu berbicara kala itu kecuali para nabi dan rasul. Itu pun mereka berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan umat Nabi Muhammad SAW orang yang pertama kali akan melewati sirat. Dan sirat ini benar-benar tipis sekali. Sirat ini benar-benar tajam. Sebagaimana dalam hadis, adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasayf. Sirat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, dia lebih tajam daripada pisau dan lebih tipis daripada rambut. Kalau dari akal manusia mustahil, tetapi ini adalah hadis sahih, harus kita mengimaninya, karena tidak semua perkara agama itu bisa dilakukan oleh akal kita. Nah, akal harus tunduk kepada hadis Nabi SAW. Karena Allah SWT ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika Allah berkuasa atas segala sesuatu, ketika Allah membicarakannya, Allah memberitahu dan Rasulullah memberitahu, maka seorang mukmin harus mengimaninya, dan itu merupakan konsekuensi mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Syarat sahnya syahadat diantaranya adalah sidqu, membenarkan apa yang Allah ceritakan di Al-Quran, dan syarat syahadat Nabi SAW harus apa? Sidqu bima akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah SAW beritahukan dalam hadis. As-sirat. Semoga Allah SWT mudahkan kita dan tetap mengistiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mudahkan kita untuk mengamalkan semua ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara kewajiban beriman terhadap hari kiamat, seorang harus beriman terhadap syafaat. Syafaat perantara yang dilakukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di hari kiamat, ada syafaat yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga syafaat yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat Allah meridhoi orang yang meminta dan Allah meridhoi orang yang dimintakan syafaat untuknya. Contoh, Nabi Muhammad SAW diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian Allah pun juga meridhoi manusia seluruhnya. Akhirnya Allah SWT turun dan menghisap semua manusia. Itu merupakan syafaat yang disetujui oleh Allah SWT. Adapun syafaat yang tidak disetujui oleh Allah SWT, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya la tuzzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Syafaat enggak ada di sisi Allah SWT bagi orang yang menyekutukan Allah. Mereka ketika di dunia menyekutukan Allah, di akhirat tidak akan mendapatkan perantara, enggak ada pertolongan. Nah, dan Rasulullah SAW memiliki syafaat. Syafaat yang khusus yang Rasulullah Allah berikan pada Rasulullah. Di antara syafaatul uzma, di saat semua manusia tidak mampu memberikan syafaat, maka hanya Rasulullah SAW. Itu syafaat pertama. Kemudian Rasulullah SAW memiliki syafaat juga. Syafaat-syafaat yang lainnya insya Allah kita akan bahas. Dan Rasulullah SAW orang yang pertama kali masuk surga, dan Rasulullah yang membukakan.
Dengan izin Allah SWT, Rasulullah orang pertama kali masuk surga. Dan harus meyakini adanya syafaat selain Nabi SAW. Ada beberapa orang yang Allah SWT memberikan mereka kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Gitu. Semuanya akan datang insya Allah. Nah. Dan harus mengimani juga bahwa Allah SWT akan mengeluarkan beberapa hambanya yang beriman dengan karunia-Nya tanpa adanya syafaat dari manusia. Murni pure dari Allah SWT, Allah akan mengeluarkan mereka. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke surga. Nah, kemudian setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara beriman konsekuensi atau kewajiban seorang mengimani rukun iman yang kelima, beriman pada hari kiamat, adalah mengimani adanya al-jaza, balasan, surga dan neraka. Harus mengimani dan meyakini bahwasanya setiap umat terdahulu mereka juga diberitahu surga dan neraka oleh nabi-nabi mereka. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka semuanya memberitahu adanya surga, adanya neraka. Nah, surga Allah SWT berintahkan Allah buat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mentaati Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Adapun neraka Allah SWT peruntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mentaati Rasulullah dan Allah SWT. Dan mengimani juga apa-apa yang telah diberitakan berupa kenikmatan surga dan azab neraka. Semuanya sudah dijelaskan, harus mengimani. Kalau kita tidak mengimani, maka akan terjatuh pada kekafiran. Ya telah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ini semuanya banyak sekali loh permasalahannya. Yang mengharuskan antum harus memotivasi diri antum untuk semangat belajar agama. Terus harus semangat belajar agama. Karena pembahasan ini panjang dan setiap orang harus mengimani. Dan ini merupakan konsekuensi, merupakan kewajiban seorang muslim muslimah harus benar-benar mengimani yang berkaitan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak cuma bangkit doang kemudian dihisab, enggak. Tapi panjang sekali perjalanannya. Dan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, termasuk mengimani hari kiamat adalah mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat yang besar dan kecil. Dan ini semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal mau tidak kita mau belajar, mau tidak mau belajar. Kalau mau, alhamdulillah. Dan ini menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang akan terwujudkan kesempurnaan imannya jika dia dengan belajar ilmu agama. Jadi Allah SWT kan berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Sebagian ulama mengatakan waktu asar. Tapi waktu asar termasuk masa juga. Wal 'asri, demi masa. Bagaimana kata Syekh? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illa allazina amanu, kecuali orang beriman. Wa 'amilus shalihat, sudah beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran.
Kalau antum membaca kitab Ushul Salasah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yang pertama apa ikhwah? Illal ladzina amanu, yaitu beriman. Maksudnya adalah al-ilmu, belajar. Karena keimanan seorang tidak akan sempurna kecuali dengan belajar ilmu agama. Antum tidak akan beriman kepada Allah dengan sempurna sampai antum mempelajari apa itu tauhid, ya, apakah boleh memberikan nazar kepada selain Allah dan hal-hal yang berkaitan tentangnya. Nah, kemudian kedua kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab apa? Al-amalu bih, beramal dengan ilmu, wa amilus shalihat. Nah, dan amalan tidak akan saleh, tidak akan benar kecuali dengan dua syarat kata para ulama. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, yaitu ad-da'watu ilaih, berdakwah, mengajak orang kepada ilmu, berdakwah berlandaskan ilmu. Kemudian as-sabru, yang keempat, wa tawassaw bis sabr, ada menasihati dalam kesabaran. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-sabru 'alal azafi, bersabar di atas berdakwah dalam segalanya, bersabar dalam ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwakan ilmu, bersabar terhadap gangguan yang didapatkan ketika mendakwahkan. Bersabar terhadap cobaan yang didapat ketika berdakwah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beriman kepada hari kiamat merupakan sebuah kewajiban. Karena Allah SWT berfirman, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Dan di antara sifat orang bertakwa, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat termasuk orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin. Sedangkan surga Allah peruntukkan untuk orang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa di antara cirinya adalah bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman terhadap hari kiamat, perkara yang akan datang, hal-hal yang telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 87, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, zat yang tidak ada sembahan berhak dibalik kecuali Dia. Allah akan mengumpulkan kalian di suatu hari, yaitu hari kiamat. La raiba fih, dan tidak ada keraguan dalamnya. Nah, hari kiamat dia tidak ada keraguan, pasti akan tiba, pasti. Kemudian Allah mengatakan, waman asdaqu minallahi haditha, dan tidak ada yang lebih benar perkataannya kecuali Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat, Allah yang menyaksikan segala sesuatu. Maka harus diyakini bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya, yang terakhir, di sini para ulama memberikan pembahasan khusus berkaitan tentang pengingkaran tentang hari kiamat. Sebagian mereka mengingkari hari kiamat. Mereka mengatakan bahwa saya nggak mungkin, mustahil, orang yang sudah menjadi tulang belulang tanah, masa bisa sih dibangkitkan kembali gitu. Dan ini sebenarnya ungkapan orang Arab jahiliyah zaman dahulu, dan ada sebagian orang mengingkari di zaman sekarang ini, masih ada. Allah menyebutkan aiza mitna wa kunna turaba dzalika rajul ba'id. Apakah kami akan mati, setelah mati kita akan jadi tanah? Masa iya sih kita akan dibangkitkan? Itu mustahil, kata mereka. Pengembalian yang sangat mustahil, nggak bakalan gitu.
Kemudian juga mereka berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak, ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, ini hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup. Dan tidak ada yang mematikan kita kecuali ya masa. Dengan sendirinya. Nah, kemudian kata para ulama, wala syakka anna hujjatahum dahidah wa syubhatahum batil bisyar'i wal hissi wal aqli. Kata para ulama, tentu saja dalih mereka itu dalih yang palsu. Syubhat mereka batil. Bisa dihancurkan dari Al-Quran, dari akal, dari panca indera. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama pembantahan dari segi dalil. Banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah berfirman tentang hari kiamat. Di antaranya Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mereka meyakini mereka itu meyakini bahwa orang-orang kafir mereka tidak akan dikembalikan. Allah mengatakan, qul, katakan wahai Nabi, katakan, bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Tidak demikian. Bahkan demi Allah, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikembalikan. Bahkan kalian akan diberitahu amalan kalian. Dan itu mudah sekali bagi Allah. Dan sungguh ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyyah ala isbatil ba'si. Dan sungguh kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum dirubah loh ya. Kalau sekarang kan kitab suci dah hilang yang asli dan dirubah. Kitab suci semuanya berbicara bahwasannya hari kebangkitan itu ada. Ada, benar, ada. Ada hari kebangkitan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengingkaran terhadap hari kiamat itu bisa dibantahkan dengan panca indera. Karena Allah SWT telah memperlihatkan sebagian hamba-hambanya bagaimana menghidupkan kembali di dunia ini. Seperti kaumnya Nabi Musa. Kalau antum mempelajari tafsir surat Al-Baqarah, di beberapa tempat Allah SWT sebutkan bahwasanya mereka disambar petir dan mati, kemudian mereka hidup kembali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan kembali. Dan penghidupan itu disaksikan sama teman-teman yang lainnya. Kok bisa gitu mengingkari kehidupan setelah kematian? Nah, kemudian yang kedua, wallazi marra ala qaryatin fastab'ada ihya'aha fa'amatahu Allah 100 'amin thumma ba'atsahu wa ghayr dzalik. Ada seorang dia berlalu melalui sebuah kampung. Kemudian dia meyakini, wah ini nggak bakal hidup lagi nih, kampung udah mati, udah berancur total. Kemudian Allah SWT matikan orang tersebut selama 100 tahun. Tsumma ba'atsa, kemudian Allah SWT membangkitkan. Kemudian Allah bertanya, berapa tidurnya? Hanya sebentar. Kemudian Allah mengatakan, kalau kamu harus sebentar, ini keledai kamu udah menjadi tulang belulang hancur, makanan kamu juga udah berubah. Bukti nyata. Dan banyak sekali, diantaranya juga Nabi Ibrahim ingin meyakinkan dirinya, ya Allah, hamba ingin melihat kekuasaan-Mu dalam menghidupkan kematian. Makanya Nabi Ibrahim diminta ambil 4 burung, kemudian dicincang-cincang mati, kemudian dicampur adukkan dagingnya.
kemudian ditaruh di beberapa tempat di puncak sana. Kemudian panggillah wahai Ibrahim. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manggilnya, seketika langsung berubah lagi burungnya. Subhanallah. Nah itu saja tuh, lihat Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih mereka tertidur di gua. Udah Allah bangkitkan kembali, kemudian Allah pertemukan dengan orang-orang generasi setelahnya, dan mereka pun kaget. Ini mata uang yang sudah lama sekali. Allah menunjukkan bahwa Allah mampu. Dan orang-orang ketika itu melihat, ini juga, ini pakaian sudah bertabad-tabad yang lalu. Lihatlah, Allah SWT mampu. Dari segi akal, dari segi panca indera, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan yang lainnya. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, adapun berkaitan tentang akal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, seorang harus berpikir, zat yang mampu menghidupkan dari sesuatu yang tidak ada, maka dia lebih jago, dia lebih ahli dalam menghidupkan kembali. Paham? Ketika antum menciptakan misalkan mobil tanpa bahan bakar, sekali aja, kemudian eksperimennya berhasil, maka antum membuat produksi kedua, ketiga itu akan lebih mudah kan? Ya sama seperti ini. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada. Kemudian Allah matikan lagi. Ada dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah kum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum. Dimatikan lagi, kemudian dibangkitkan lagi. Tsumma turja'un, kemudian kembali kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah SWT yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah SWT. Allah saja mampu menciptakan langit dan bumi, apalagi menciptakan manusia yang kecil-kecil seperti itu. Maka Allah SWT lebih mampu lagi. Kemudian yang kedua adalah dari segi akal. Ketika seorang melihat bumi yang kering kerontang, mati, benar-benar gak ada kehidupan, gak ada rumput sama sekali. Kemudian Allah SWT turunkan hujan dengan sebab hujan, perantara hujan, dengan izin Allah tiba-tiba bumi tersebut langsung keluar rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi hijau. Pernah nggak orang tadi yang mengingkari hari kiamat, pernah nggak melihat seperti ini, memperhatikan seperti ini? Setelah bajak tanah, kemudian diturunkan hujan, diairi, akhirnya tumbuh lagi. Allah aja mampu menghidupkan tanah yang kering, nggak ada sama sekali dengan hujan. Apalagi ini, menghidupkan setelah kematian, walaupun lama. Walaupun dulu umatnya Nabi Adam jauh sama dari hari kiamat, Allah mampu atas segala sesuatu. Nah, wa min ayatihi annaka taral ardu khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat bumi khasyi'ah, yang tenang, yang tidak ada rumputnya atau tidak ada pohonnya. Ketika Allah SWT turunkan air, langsung ihtazzat warabat, tumbuh dan berkembang. Dan Allah mengatakan innalladzi ahyaha, sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi tadi, la muhyil mauta, dia lebih bisa menghidupkan orang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT
berkuasa atas segala sesuatu. Kata kuncinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum adalah innahu ala kulli syai'in qadir. Di Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Ketika kita yakini innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya adalah ma yatadammanu al-iman bil yaumil akhir. Hal yang berkaitan tentang beriman pada hari kiamat. Di sini yang poin keempat ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum kita akan bahas pertemuan berikutnya karena yang keempat ini mencakup banyak sekali pembahasan, ada 9 ya. Ada 9 pembahasan. Yang pertama tentang ciri-ciri hari kiamat besar dan kecil. Ada hari kiamat besar. Kemudian yang kedua fitnah al-qabr. Ini tadi semuanya sudah saya jelaskan. Termasuk fitnah kubur, pertanyaan 3 pertanyaan dari 2 malaikat. Kemudian fitnah, termasuk fitnah juga azab dan kesenangan juga 3. Setelah itu pembahasan berkaitan tentang kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu berkaitan tentang hisab, perhitungan Allah SWT dan Allah memberikan pahala surga atau neraka. Kemudian berkaitan tentang al-haud, telaga Rasulullah SAW akan diperinci di sini. Kemudian al-mizan, timbangan neraca, apakah memiliki 2 timbangan kanan kiri ataukah cuma 1. Kemudian akan dibahas juga as-sirat ya, jembatan yang Allah pancangkan di neraka jahanam di atasnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah al-jannah wan nar, surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, khalas intaha, baru habis itu baru masuk pada rukun iman yang ke-6, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk mengamalkan semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, di antaranya orang yang membangkang, sifat yang membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah termasuk orang yang enggan masuk surga. Nah, Allah ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.